Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam pesona Indonesia, Wonderful Indonesia. Terima kasih yang kami hormati Ketua dan rombongan tim verifikasi lomba Desa Wisata tingkat Kabupaten, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, dan juga rombongan studi tiru, Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang kami hormati. Setelah tadi diajak oleh Pak Carik terbang di ketinggian yang hampir tinggi untuk mengelilingi Sri Mulyo, saatnya perkenalan saya Ediana, Ketua Desa Wisata Dewi Mulia, mengajak Anda semua untuk mengintip apa yang sudah kita lakukan di Dewi Mulia Sri Mulyo. Desa wisata kami bernama Dewi Mulia, lahir pada atau dibentuk pada tanggal 5 Desember tahun 2021. Lahirnya desa wisata ini karena memang pergerakan wisata di Sri Mulyo yang begitu cepat. Diawali dari visi dan misi Pak Lurah di awal jabatan Pak Lurah. Dulu di awal tahun 2013-2014 kita hanya mengenal Watu Amben, Bukit Bintang, dua destinasi yang memang sudah lama ada di Sri Mulyo. Seiring berjalannya waktu dan juga visi yang terus dijalankan, 2018-2019 sebelum pandemi adalah momentum terbesar Sri Mulyo karena begitu banyak sekali destinasi hadir lahir dari gotong royong dan swadaya masyarakat. Di slide ada beberapa destinasi yang tadi di video awal juga disampaikan oleh Menteri Desa bahwa kita memiliki 19 potensi destinasi. Ada Batu Kapal, Gunung Wangi, dan banyak yang bisa Bapak Ibu lihat di peta wisata. Lanjut. Nah, ini adalah potensi destinasi wisata yang berbasis mewakili berbasis sungai, berbasis religi, ada juga berbasis panorama. Ada Taman Tuturan Cikal yang ada di pinggiran Kali Opak, ada Kebun Empreng, Bukit Tompak yang mewakili destinasi wisata berbasis pegunungan. Selain berbasis panorama dan juga wisata sungai, Sri Mulyo juga kaya akan kebudayaan-kebudayaan yang hidup dan selalu dipelihara oleh warga masyarakat Sri Mulyo. Ada Emprak Kaliopak, ada Bergodo Bintoro, ada Mawuduk, ada Gejolong Lesung, dan banyak sekali yang ada di Sri Mulyo. Ini semua lahir, potensi-potensi yang di setiap dusun ada itu lahir karena kebijakan desa untuk meluncurkan satu program yang namanya One Padukuhan, One Product, yang bisa panjenengan lihat di sebelah kiri panjenengan semua. Setiap dusun harus memiliki minimal satu produk, bisa berupa barang, bisa berupa kegiatan, bisa berupa kebudayaan, dan lain sebagainya. Jadi itu semua pasti akan memperkaya desa Sri Mulyo dari semua aspek yang dimiliki. Untuk menunjang wisata tidak bisa lepas dari yang namanya homestay, itu wajib kalau di dunia wisata. Sekarang di Sri Mulyo ada sekitar 9-10 homestay yang bekerjasama dengan desa Sri Mulyo. Selain itu kita masih terus melakukan pembelajaran pendampingan kepada masyarakat di setiap destinasi yang ada, pelatihan dan juga memperkenalkan dengan relasi-relasi untuk membuka homestay, memperbanyak peluang homestay yang ada di Sri Mulyo. Karena apa? Karena kita menyadari bahwa posisi Sri Mulyo itu berada di posisi yang sangat strategis, berada di dua jalur, Jogja Wonosari dan juga Jogja Klaten atau Prambanan. Setiap minggunya kemacetan yang ditimbulkan oleh objek wisata di atas itu sebenarnya sangat memberi peluang bagi kita Sri Mulyo untuk mengembangkan, salah satunya adalah tempat untuk menginap. Di samping itu kita juga terus untuk memajukan semua fasilitas-fasilitas untuk menangkap peluang dari luapan wisata yang memenuhi Gunung Kidul tentunya. Selain itu, untuk menunjang destinasi yang ada, kita ada beberapa paket wisata. Ini ada yang di slide depan, ada paket sewa jeep. Kita sebenarnya masih minim jeep, Bapak, tetapi kita berusaha untuk bekerja sama dengan destinasi-destinasi terdekat kita. Ada Pengger yang mereka sudah memiliki banyak jeep, ada Heha yang mereka memiliki banyak jeep, dan itu semua rata-rata kita kenal dengan pemiliknya. Jadi kita bisa menumpang untuk promo dan kita juga bisa ikut memasarkan jeep mereka. Jadi keduanya saling menguntungkan. Itu yang kita lakukan kerjasama untuk pengadaan paket jeep. Ada
fun trip, ada long trip, dan ada satu yang istimewa yaitu paket jelajah Sri Mulyo yang bisa memadukan menjelajahi wisata yang ada di sungai, ada di gunung, ada di pemukiman dan lain sebagainya. Selain itu, ada paket-paket wisata yang lazim kita dengar, river tubing yang ada di Kali Opak, outbound di setiap destinasi wisata, camping, hampir di semua destinasi wisata kita punya camping ground yang kita sambungkan ke OTA. Terus, ini data statistik dari kunjungan wisata dari paket yang terbanyak di Sri Mulyo itu adalah paket makro. Karena apa? Karena memang 60% dari wilayah Sri Mulyo ada pegunungan, itu yang merupakan daya tarik sendiri bagi mahasiswa karena mereka mencari tempat yang lebih private. Mereka mencari tempat di pegunungan yang tidak banyak penduduk. Ada di posisi kedua outbound, camping ground, field trip, homestay, sampai dengan studi banding walaupun tidak begitu banyak. Di total dalam 1 tahun ada sekitar berapa orang tadi Pak? 3.700 orang yang menikmati paket dari 7 segmen paket itu. Lanjut Pak. Ini data statistik pengunjung berdasarkan umurnya. Rata-rata yang paling besar adalah di umur 40 sampai 44. Lanjut. Ini event yang pernah kita lakukan untuk juga satu menghidupkan destinasi. Yang kedua juga untuk promosi, untuk menampilkan semua potensi budaya, potensi produk yang ada di Sri Mulyo. Kita pernah menggelar Sri Mulyo Fest, ini ada Angklung Fun, ini kegiatan-kegiatan budaya lainnya yang selalu kita munculkan di setiap destinasi. Sinergitas tentu itu bagian juga dari destinasi wisata atau desa wisata, ada akademisi. Di lain dari 4 itu juga masih ada beberapa, ada Amikom, Stikom, dan lain sebagainya. Lanjut Pak. Nah ini yang internal, Bungkal seperti yang sudah disampaikan Pak Lurah tadi, kita menjalin MOU juga dengan Bungkal, dan juga tahun kemarin kita mengembangkan juga, tahun ini kita lanjut untuk pengembangan ITV dan juga untuk tubing di Kali Opak, letaknya ada di Padukuhan Kradenan yang nanti akan menyeberangi sampai ke Kelurahan Sitimulyo. Di samping itu, memang dari Bungkal sendiri mereka juga punya program untuk membangun destinasi wisata yaitu aviari yang ini ada di tahun kedua pembangunannya dan mudah-mudahan tahun ini bisa selesai dan itu bisa menambah ramai wisata yang ada di Sri Mulyo. Ini adalah beberapa partner online travel agent yang kita pakai untuk menjual paket camping dan juga homestay. Ada lagi Pak? Oh ini satu produk original dari Sri Mulyo, namanya Ingatini, sistem peringatan banjir dini yang kita pasang di Sungai Gawe. Kenapa harus ada aplikasi ini? Karena kita menyadari bahwa banyak sekali masyarakat kita yang hidup di pinggiran sungai dan juga banyak sekali destinasi yang ada di bantaran sungai, sehingga mereka butuh sekali informasi secepatnya ketika ada debit air yang naik, entah karena ada hujan di atas dan lain sebagainya. Ini sangat penting dan membantu para pelaku wisata di destinasi wisata khususnya yang ada di pinggiran sungai. Lanjut Bapak. Nah ini salah satu program yang akhir tahun kemarin kita lakukan, salah satunya untuk membuka salah satu space untuk nanti parkir big bus yang letaknya ada di timur Pasar Kebun-Mumpring. Ini kita buka seluas kurang lebih 4.000 meter, sekarang sudah terbuka tetapi masih minim, tetapi sudah bisa dipakai untuk parkir big bus yang selama ini menjadi kebutuhan teman-teman di Pasar Kebun-Mumpring. Nah kalau ini rencana besar, ini rencana tindak lanjut yang memang ada di sebelah kanan Bapak Ibu semua. Salah satunya pengembangan di Makam Sunan Geseng sebagai wisata religi, yang ini di Pasar Lawas, bekas pasar lama, di Simpang 3 pas di pertigaan naik mau ke Patok. Ada rencana untuk dibikin salah satu rest area yang terpadu dengan budaya, pembangunan masjid yang berkultur Mataram. Itu kemarin sudah sempat dipaparkan ke Bapeda juga. Ini Bucu, gambarnya impiannya seperti ini Bapak. Tetapi memang tahun ini warga masyarakat di Ngelosari sudah mulai bergerak membersihkan,
sudah mulai bergerak untuk sedikit demi sedikit membangun, mengawali pembangunan Bucu yang harapannya nanti dengan didukung dari dana Bung Kalma dari 3 kelurahan, kita bisa mewujudkan satu destinasi yang menurut kita sangat keren, sangat impian, karena kita ingin membangun satu semacam homestay atau tempat menginap yang ada di tebing, ada di dalam tebing, di gua, ada yang menempel di tebing dan lain sebagainya. Itu impian kita, dan saat ini masyarakat di Nolosari sudah memulai untuk membersihkan areanya. Ada lagi Bapak? Oh, ini aviari yang tadi kita sampaikan, sekarang masuk ke tahap pembangunan di tahun kedua. Sudah dianggarkan dari PADES ya Pak, 700 juta. Dan harapan kita dari desa wisata tahun ini kita bisa ikut membantu untuk menggiatkan wisata di aviari. Sudah cukup Bapak? Oke, terima kasih. Sedikit saja paparan karena kita saat ini akan lanjut untuk verifikasi lapangan, tepatnya ada di wisata Gerbang Banyulangit. Nanti kita cek administrasi di sana. Jadi terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.